Indonesia kini memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga terbesar di dunia. Smelter tersebut merupakan fasilitas yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia atau PT FI di Java Integrated Industrial and Ports Estate, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Pengoperasian smelter baru Freeport yang diresmikan pada Kamis 27 Juni 2024 itu memiliki 7 fakta menarik. Apa saja? Yuk kita cek. Fakta ke-1, smelter pertama Freeport. Freeport telah lebih dulu memiliki smelter di Gresik yang beroperasi dan dikelola oleh PT Smelting Gresik. PT Smelting didirikan dan dioperasikan bersama Freeport dan Mitsubishi sejak 1997. Smelter PT Smelting telah mengalami ekspansi pada Desember 2023 sehingga kapasitas pengolahannya meningkat dari 1 juta dry metric ton atau DMT menjadi 1,3 juta DMT per tahun. Ekspansi smelter yang dioperasikan PT Smelting itu ikut menambah kapasitas pengolahan konsentrat tembaga dari portofolio PT FI menjadi 3 juta DMT setiap tahunnya. Fakta kedua, smelter terbesar di dunia. Smelter baru yang dimiliki 100% oleh Freeport ini dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga terbesar di dunia. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 hingga 700.000 ton per tahun. Smelter ini juga dilengkapi fasilitas pemurnian logam mulia, yang dilengkapi teknologi hidrometalurgi sehingga mampu mengolah lumpur anoda dari hasil olahan pemurnian konsentrat tembaga menjadi emas, perak dan turunan logam mulia lainnya. Fakta ketiga, tak hanya menghasilkan tembaga. Smelter baru Freeport akan menghasilkan produk utama berupa katoda tembaga. Selain itu, smelter ini juga akan menghasilkan produk lumpur anoda, yakni emas dan perak murni batangan, serta PGM, platinum group metal, sebesar 6.000 ton per tahun. Tak hanya itu, smelter juga akan menghasilkan produk sampingan berupa asam sulfat sebesar 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum 150.000 ton per tahun. Fakta keempat, telan investasi jumbo. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengungkapkan, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektar di KEKJIP ini telah mencapai 3,7 miliar US dollar atau sekitar 58 triliun rupiah. Fakta kelima, produksi pertama. Produksi pertama katoda tembaga diperkirakan baru bisa dilakukan pada pertengahan atau akhir Agustus 2024. Hal ini lantaran, smelter membutuhkan waktu sekitar 10 pekan untuk tahapan pengujian teknis atau commissioning sebelum siap berproduksi. Kapasitas produksi smelter juga akan meningkat secara bertahap dan baru mencapai 100% pada Desember 2024. Fakta ke-6, RI jadi produsen logam tembaga terbesar keempat dunia. Indonesia akan menjadi produsen katoda tembaga terbesar keempat di dunia seiring beroperasinya smelter tembaga baru milik Freeport dan smelter milik PT Aman Mineral International Tbk, atau AMMN. Setelah smelter baru Freeport beroperasi, kapasitas produksi tembaga Freeport bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Kapasitas ini berasal dari produksi smelter Freeport yang dikelola oleh PT Smelting sebesar 350.000 ton dan produksi dari smelter baru Freeport sebesar 650.000 ton. Saat ini, produsen katoda tembaga terbesar di dunia adalah Cina dengan produksi 12 juta ton per tahun. Kedua, Chili dengan 2 juta ton per tahun. Disusul Kongo dengan 1,9 juta ton per tahun dan yang keempat adalah Jepang dengan 1,5 juta ton per tahun. Fakta ketujuh, tenaga kerja. Pengoperasian smelter baru Freeport diperkirakan membutuhkan tenaga kerja sekitar 2.000 pekerja. Freeport menyatakan sebanyak 70% pekerja akan diserap dari Jawa Timur, baik dari Gresik maupun kabupaten lainnya.